So, makasih buat kalian yang udah mengklik video ini. Dan ini adalah video pertamaku. Jadi, aku minta maaf atas segala kekurangan yang ada di videoku ini. Dan untuk video pertamaku ini, aku bakal review novel yang berjudul Alastair Owns Me. Novel ini tuh buka PO dari tanggal 5 Juli sampai 18 Juli 2020. Dan kebetulan aku ikut PO-nya. Nah, di PO kemarin itu kalian bakal disuguhkan oleh 3 pilihan paket. Paket pertama ini, kalian bisa dapat ini semua. Paket yang kedua, kalian bakal dapat semua barang yang tadi, tapi kalian nggak bakal dapat masker dan play card. Di paket ketiga, kalian bakal dapat semua ini. So, apakah kalian ada ikut PO untuk buku ini kemarin? Kalau ada, komen di bawah ya. Kalian pilih paket berapa? 1, 2, atau 3? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sinopsis. Tana, seorang gadis SMA yang sama sekali tidak punya reputasi buruk di sekolahnya. Ia rajin, ia bersemangat, ia patuh terhadap segala aturan, dan patuh juga kepada guru-gurunya. Apalagi coba yang kurang dari dia. Dan dia juga terkenal tidak punya pacar. Tapi juga namanya manusia ya kan pasti punya sisi keburukan. Dan di sisi lain, sebenarnya Tana ini di luar sekolah punya beberapa pekerjaan sampingan, yaitu bergonta-ganti pasangan. Itu bukan semacam pekerjaan sih, cuman dia bisa menghasilkan uang dengan cara itu. Tapi aneh bin ajaibnya, Tana mulai menyukai Alastair, si ketua geng batalion itu. Nah, fun fact aja nih, batalion itu merupakan satuan militer yang terdiri dari 2 sampai 6 kompi. Nah, satu batalion terdiri dari 300 sampai 1300 serdadu dan dikomandani oleh letnan atau kolonel. Tapi kalau di cerita ini, batalion itu merupakan sebuah perkumpulan yang dibuat oleh anak SMA dan dipimpin oleh Wardana bersaudara. Di mana itu ada kakak pertamanya Alastair, kakak keduanya Alastair, dan dirinya sendiri. Berawal dari injakan sepatu dan gelis kamera, keduanya jadi sering bertemu. Tambah fakta bahwa sahabat Alastair dengan sahabatnya Tana saling berpacaran. Jadi, di mana para sahabat ini berkumpul, disitulah kalian bisa melihat Alastair dan Tana. Karena emang udah sedekat itu, mau ngedate aja harus bawa-bawa sahabat karib, jomblo lagi. Ini menjadi sebuah dilema bagi Tana karena satu sisi dia semakin frustasi karena tidak bisa mengatur rasa ketertarikan terhadap Alastair. Namun di sisi yang lain dia bahagia karena pastinya dia akan sering melihat Alastair. Hati Tana makin gak karuan nih. Oke, dia ngaku kalau dia suka, bukan cinta dengan Alastair. Nah, nahasnya, kabar entah dari mana mengatakan bahwa Alastair sudah punya pujaan hati, Aira namanya. Katanya, Alastair malah udah naksir sama Aira dari kelas 10. Nah, di sini Tana yang sebenarnya kecewa berusaha untuk ikhlas dan dia berniat membantu Alastair mendapatkan Aira. Pak Alastair akan berhasil mendapatkan Aira? Bagaimana hubungan Alastair dengan Tana selanjutnya? Dan apakah Tana baik-baik saja? Ya, karena ini bisa dibilang slice of life juga, jadi latar yang dipakai itu lumayan simpel. Misalnya sekolah, rumah, dimana di sini kita bakal diperlihatkan rumahnya Alastair dengan rumahnya Tana. Ketiga ini merupakan latar utama. Ada juga beberapa latar pendukung seperti pasar, angkot, dan rumah sakit. Ketiga ini nih jarang diperlihatkan, jadi makanya aku bilang ini latar pendukung. Next, lanjut ke cover. Nah, dari judulnya aja kalian udah tahu kan pasti kalau ini tuh puffnya cewek. Bagi yang ngerti bahasa Inggris kalian tahu lah ini apa artinya kan. Covernya hitam, hampir sepenuhnya hitam, dan menggunakan tubuh seorang laki-laki sebagai figur atau objek utamanya. Nah, sebenarnya aku ini udah banyak jumpa novel yang memakai tubuh laki-laki sebagai pengikat cover. Kayak ini nih. Nah, kalian boleh setuju atau enggak dengan pendapat aku ya. Karena dari yang ku pikirkan, mayoritas pencinta novel, apalagi yang romance, itu kan kebanyakan cewek. Cewek kan pasti suka sama cowok yang ganteng, yang segala macam lah itu. Nah, apakah kedua faktor yang tadi aku sebutkan merupakan strategi para penerbit agar bukunya bisa laris di pasaran? Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Oke, berhubung karena durasi video sudah kepanjangan, mari kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu
Tokoh. Karakter pertama adalah Tana. Tana ini tipe cewek yang pekerja keras, rajin, dan juga kuat. Dia ini sebenarnya bukanlah tipe cewek yang mau menyusahkan orang-orang terdekatnya, apalagi sudah baik terhadap dirinya. Tana sendiri mempunyai arti kejadian yang membahagiakan, simbol sukacita dan kebahagiaan. Meskipun dia memiliki arti nama yang sangat membahagiakan, kehidupannya justru sebaliknya. Dia sering mengalami rasa sakit, sesak, dan tersiksa. Lanjut ke karakter kedua, yaitu Alastair. Alastair ini bisa dibilang masuk ke tipe yang kalem, dan ciri khas dia tuh kalau ngomong pakai saya kamu gitu. Dia juga tergolong orang yang percaya diri, pemimpin yang berwibawa, mandiri, dan apa adanya. Apalagi ganteng, badannya bagus, sama pintar lagi. Alastair merupakan nama yang populer untuk anak laki-laki di tahun 2008. Nah, biasanya nama Alastair ini digunakan untuk nama tengah seseorang. Kalau di Indonesia, nama ini paling banyak digunakan di daerah Indramayu. Dalam bahasa Skotlandia, Alastair berarti pembela manusia. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Alastair berarti penebus. Dalam bahasa Inggris berarti pembela orang. Ada juga karakter pendukung seperti Rendra dan Jessica yang ikut menyumbangkan part atau bagian dalam novel ini. Sebenarnya ada banyak lagi karakter yang lain seperti mamanya Alastair dengan papanya Alastair, kedua kakaknya, terus itu ya teman-temannya, kakaknya Gilang, dan masih banyak lagi pokoknya. Cuma yang aku bahas hanya karakter utamanya saja. Apa yang aku suka dari novel ini? Pertama, covernya simple tapi menarik. Kalian pasti setuju kan kalau cover ini walaupun simple tapi tetap bisa dikategorikan sebagai cover yang bagus. Yang kedua, konfliknya. Novel ini mengangkat konflik perihal pertama, masalah ekonomi. Kedua, masalah kekerasan pada perempuan. Semua itu Tanalah yang merasakannya. Apalagi cerita ini disudutpandangi oleh karakter Tana sendiri. Kita bisa tahu bagaimana perasaan Tana, bagaimana kesulitan Tana, dan kesakitan Tana setiap kali dia dijambak dan dipukuli oleh kakaknya. Dengan begitu, kita tahu nih gimana rasanya kalau kita disiksa, dan berharap kalau kita bukanlah penyiksa itu. Tapi yang buat aku gak suka dengan novel ini adalah, padahal kan awalnya aku beli buku ini karena aku tertarik dengan konsep bagaimana seorang cewek yang sedang sakit hati mempdkt-kan atau memperdekatkan cowoknya dengan cewek yang dia suka, cowoknya suka gitu loh. Memang ada diceritakan tentang gimana caranya si Tana itu untuk memperdekatkan kedua orang ini. Cuman yang aku ekspektasikan jauh lebih daripada itu. Ini tuh sangat dikit menurut aku. Buku ini fokusnya lebih kepada kehidupan Tana. Kayak di masa-masa sekolah dia tuh kayak mana, di saat di rumah tuh dia kayak mana, saat dia kerja dia tuh kayak mana. Banyak kan sih itu. Dan usaha dia dalam mendekatkan mereka ini masih sedikit, sehingga kayak tertipu gitu loh. So aku beri novel ini 3,5 dari 5 bintang karena ya menurut aku walaupun ceritanya nggak setinggi ekspektasiku, tapi ini masih worth it lah untuk dibaca. Apalagi untuk kalian yang lagi bosan di rumah, kalian bisa cari baca-bacaan yang mungkin bisa menghibur kalian. Dan ini tuh tergolong cukup ringan, jadi buat kalian yang udah capek kerja dan belajar seharian, baca ini tuh nggak terlalu membuat kepala kalian sakit. So segitu aja videoku tuh hari ini. Jangan lupa like, subscribe agar aku bisa ngasih tahu kalian kalau aku upload video baru. Share dan komen bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.